Setelah nyebrang dari Tanjung Selor ke Tarakan dengan durasi 1,5 jam, untuk tiketnya itu 145.000 guys. Nah, sekarang kita sudah di Tarakan, akan nyebrang dari Tarakan ke Balikpapan, kembali turun ke bawah guys. Tiketnya 500-an dengan jarak tempuh itu sekitar 1 hari 12 jam kalau nggak salah tadi saya lihat. 1 hari 12 jam sampai di Balikpapan guys. Karena kalau mau lewat jalur darat lagi, satu, dari batas Kalimantan Utara ini kendaraan sepi dan jarak rumah sangat-sangat jauh-jauh guys. Kedua, jarak tempuhnya bisa 4 hari 3 hari. Kalau non-stop bisa 3 hari. Itu pun juga istirahatnya kurang guys. Ya nggak mungkin ya, sebagai manusia normal pasti akan tidur juga. Semoga sampai di tujuan, sampai Balikpapan mungkin hari hari Kamis, dan lanjut lagi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan guys. Semoga aja masih diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya selama perjalanan keliling Indonesia guys. Amin. Nah, malam ini saya transit di masjid ini untuk menunggu keberangkatan kapal dari Tarakan ke Balikpapan guys. Nah, alhamdulillah di sini saya diperbolehkan dan diberikan makan guys pada saat pagi, dan diberikan juga teh sama kue, dan kita ngobrol-ngobrol panjang guys sama pengurus masjidnya. Alhamdulillah orang Tarakan welcome terhadap saya selama di masjid ini. Dan alhamdulillah jam 5 sore sudah ada kapalnya, dan ini sudah mulai ramai guys di pelabuhannya. Nah, ternyata untuk pelabuhan Pelindo itu pasti bersebelahan ya untuk Pelni dengan Peti Kemas. Di jam setelah maghrib, saya nggak tahu jam berapa, yang jelasnya setelah maghrib itu kita dipersilakan untuk memasuki kapal guys. Nah, di sini penumpangnya nggak terlalu banyak dari Tarakan. Oke guys, sekarang gua sudah ada di Pelabuhan Tarakan dan sekarang mau menyeberang guys. Ini baru mau naik kapal. Kita naik kapal Lambelu ke Balikpapan guys. Semoga selamat sampai tujuan, dan sampai Balikpapan kita lanjut lagi ke Banjarmasin. Ini karena mau turun ke Balikpapan dari batas itu cukup memakan waktu guys ya, terus capek juga nyambung mobil dan jalan kaki guys. Jadi mau nggak mau kita harus ambil kapal, dan saya juga
sekarang lagi kurang enak badan, makanya saya ngambil kapal guys. Cukup mahal buat backpacker ya, 500.000 itu cukup mahal lah dari Tarakan ke Balikpapan guys. Kalau pelabuhan Tarakan itu ada busnya guys, jadi di antar ke kapal kayak di bandara gitu lah, sana busnya. Tapi kalau pelabuhan kayak semacam Balikpapan, Pantoloan, dia nggak ada busnya. Tapi kalau di Balikpapan dia itu pakai ini, pakai apa namanya, kayak di bandara gitu, apa namanya lupa saya. Jasa nape, pawape, headset, bluetooth. Berapa kamu? Nah ini guys, untuk makanan di kapal Pelni, makanannya itu seperti ini guys, dapat kerupuk, terus ada cemilan tenggo gitu kan, sama sendok, air minum satu, sayurnya ikan, ada sayur, terus sosis sama ikan, terus nasi kayak gini guys. Ini untuk kelas ekonomi. Setahu saya sih sama saja ya, walaupun bukan ekonomi sama saja, tapi kalau misalnya yang di kamar itu diantar gitu. Nah ini sebenarnya saya nggak di sini, cuma banyak yang kosong guys, jadi saya pindah seat karena di tempat saya nggak ada colokan kayak gitu, colokan casan kayak gini. Jadi pindah. Untuk dapat makan itu sehari dapat 3 kali guys, pagi, siang, sama sore. Itu gratis kalau naik Pelni. Nah kalau untuk teman-teman yang misalnya nih kalau naik Pelni nggak dapat seat, itu kan ngelantai ya. Kalau misalnya nggak dapat seat, cari aja kayak seat yang kayak gini atau kayak gini nih, yang kosong, dan terus tidur aja di situ. Nah kalau misalnya kapalnya udah nyampe, kemas-kemas barangnya, takutnya seat yang kita tempati orang itu mau naik di tempat yang kita tiduri gitu. Banyak kok, setiap sampai di pelabuhan itu pasti banyak yang kosong lagi kalau untuk Pelni. Untuk Pelni ini jangan berharap apa ya, besar gitu ya, kayak dari kebersihan, dari pelayanan, ya ala kadarnya, namanya kelas ekonomi. Nih banyak kecoaknya guys. Oh, ya. Kalau malam banyak banget kecoaknya. Ini kecoaknya. Kalau malam lebih banyak dia keluarnya, besar-besar lagi. Oke guys, sekarang gue ada di Pelni. Nah gue mau kasih lihat ke kalian gimana bentukan, tapi gue ini nggak masuk dalam ya,
gimana bentukan kamar kelas 2 seperti ini guys. Ini kelas 2 dan kalau untuk kelas 2 itu dia ada kamar mandinya tapi di luar guys, sama kayak kelas ekonomi, tapi kalau ekonomi itu asli kotor banget. Tapi kalau kelas 2 masih ya lumayan lah, walaupun kotor tapi lumayan. Nah ini kelas 2 guys. Nah untuk kelas 1 saya nggak tahu ini kamar mandinya di dalam atau di luar. Oke, kita ke depan guys. Nah teman-teman, untuk perkiraan waktu sampai di Pantoloan Palu ini sekitar 1 jam 42 menit, dan sampainya itu di jam setengah 1 atau jam 12 lewat 36 menit. Ini sudah di sini posisi kapal. Kita cari angin dulu guys di luar. Ini dia guys, untuk lantai paling atas masih ada lagi 1 lantai, tapi ini lantai kalau untuk area smoking. Di sini kalau orang-orang smoking di sini guys. Sudah kelihatan di depan ini, sudah kelihatan lampu-lampunya. Sekarang sudah masuk di perairan Palu, sudah masuk di teluknya Palu. Sekitar 2 jaman lagi, 2 jaman kurang kita sampai di Pantoloan. Nah ini untuk kelas ekonomi seperti ini guys. Ini kelas ekonomi. Nah, saya akan lihatkan untuk kamar mandinya guys. Untuk kelas ekonomi seperti ini guys. Saya nggak usah ngomong, tapi kalian sudah bisa menjawab apa yang saya pikirkan. Nah sayangnya untuk pengguna ekonomi itu sampah seperti ini kan sudah disiapkan ya, tapi mereka itu masih aja ya gitu, ciri khas orang Indonesia, sih ngaku paling bersih tapi kelakuan masih kayak orang perendapan. Dan perbandingan untuk kelas kabin nanti saya liatin kamar mandinya. Nah ini orang yang nggak dapat seat. Jadi kalau misalnya nggak dapat seat, ngemper pakai matras, dan itu kalau nggak salah disewakan guys matrasnya. Nah ini saya perlihatkan untuk sini aja. Nggak tahu di sini saya belum ngecek kamar mandi seperti apa. Tapi menurut saya sih pasti bersih. Mendingan kamar mandi kabin. Oh ini ada cewek. Kamar mandi cewek coy. Sebelah sana. Jadi kalau misalnya nggak dapat nggak dapat seat, dapatnya ngelantai di bawah kayak gini, tapi itu ada kayak orang nyewain matras gitu guys. Nah ini saya liatin
kamar mandi cowok untuk kelas kabin guys. Nah, perbandingannya gimana menurut kalian? Nah, ini saya liatin untuk showernya. Tapi kalau yang kayak gini-gini masih ada aja, tapi lebih lebih bersih lah menurut saya dibandingkan kelas ekonomi. Nah, seperti ini shower. Dia shower atas. Untuk WC-nya WC jongkok seperti ini. Untuk ekonomi ada yang WC duduk, sama juga kayak kelas kabin, ada yang duduk, ada yang jongkok. Di sini masih bau, tapi nggak sebau ekonomi. Itu parah banget. Pukul 12.30 kapal sandar di Pantoloan Palu dan akan melanjutkan perjalanan ke Balikpapan guys. Nih bagaimana orang cari nafkah ya, sambil lari-larian nyari orang yang mau diburu panggul barang-barangnya keluar. Ini prosesi kapal sandar di Palu dibantu kapal takbut. Dan ini hari kedua di kapal Pelni menuju Balikpapan guys. Lanjut lagi nanti guys di perjalanan dari Balikpapan ke Banjarmasin. Thank you for watching.